bagian yang ketiga. Jadi jangan dipikirkan soal teori-teorinya, tetapi tujuan dan benefit buat kita sebagai orang percaya. Itu yang terpenting. Karena di dalam kerajaan 1000 tahun itu kita mencermati satu hal yang tidak boleh terhindarkan, yaitu yang disebut di dalam bahasa Inggris itu adalah the nature of ungenerated humanity. Jadi walaupun di dalam dunia yang sempurna diperintah oleh Kristus Yesus sendiri bersama dengan para kaum orang-orang kudus yang menjadi pengikut Tuhan yang setia yang dibangkitkan dari antara orang mati, dan yang kedua adalah kaum martir, mereka yang dipenggal kepalanya, dibunuh demi nama Yesus, kemudian mereka mengalami kebangkitan terlebih dahulu. Tetapi walaupun dunia itu sempurna, saudara-saudara, maka keadilan juga sempurna, damai juga sempurna. Jadi, tetapi bagi mereka yang lahir selama masa kerajaan 1000 tahun, itu mereka tetap mewarisi dosa, mewarisi the nature of the sin. Sedangkan orang yang dibangkitkan itu tidak kawin mengawinkan lagi. Mereka hidup sama dengan malaikat-malaikat begitu. Jadi mereka memiliki satu kondisi hidup yang berbeda dengan orang-orang yang masih di bumi, walaupun dalam masa kerajaan 1000 tahun itu mereka memerintah bersama Kristus di bumi, tidak di surga, di bumi. Tetapi mereka sudah bebas 100% dari the nature of the sin, atau hakikat daripada dosa, sehingga mereka memiliki satu kemampuan yang disebut oleh Agustinus itu posse non peccare, artinya adalah posse itu mampu, and then posse non peccare, mampu untuk tidak berdosa lagi, sehingga mereka betul-betul mengenakan tubuh yang mulia, dengan hati yang mulia, dengan segala sesuatu mulia di dalam dirinya, seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa. In the meantime, orang-orang yang masih hidup memasuki satu era kemuliaan yang begitu luar biasa di dalam kerajaan 1000 tahun, mewarisi kedamaian, kesempurnaan, keadilan, semuanya itu sempurna di dalam kerajaan 1000 tahun. Sehingga tubuh mereka pun menjadi sehat. Mereka memiliki umur yang panjang. Dan itu kembali kita bisa mengerti itu kalau kita membandingkan dengan masa 10 abad pada saat dimulainya Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Umur mereka akan panjang-panjang. Umur Adam aja 935 tahun. 10 abad. Ya, Noah aja berapa abad. Jadi orang-orang di dalam milenium pertama itu usianya abad. Sampai Metusalah itu ya 10 abad juga. Nah, pada milenium kedua mengalami satu hal yang sama juga. Jadi situasinya sama. Nah, tetapi bedanya di sini, tetapi di sini juga terulang
masalah pada milenium yang pertama. Masa 1000 tahun itu terulang kembali. Ternyata orang-orang yang dilahirkan itu disebut sebagai unregenerated humanity, manusia yang belum dilahirkan baru. Dan itu terlihat, saudara-saudara, walaupun tanpa aktivitas setan, dosa itu masih luar biasa ganas di dalam diri manusia. Saudara boleh cek di dalam Bible Yeremia pasal 17 ayat 9 dan Matius pasal 15 ayat 19. Sehingga di dalam masa 1000 tahun itu ada yang disebut gradual increase, kebangkitan atau kenaikan dosa yang makin lama makin keras, makin tajam, makin luar biasa. Itu yang disebut crescendo dalam bahasa musik. Jadi makin lama makin keras, makin lama. Jadi orang itu semakin lihai, semakin hebat, semakin jenius untuk mengcover dosa itu begitu rupa. Nah, mereka kembali memiliki pikiran yang luar biasa bagus. Sehingga pada masa 10.000 tahun yang kedua itu banyak lahir orang-orang super pandai. Luar biasa pandai. Dan teknologi menjadi super teknologi. Sehingga manusia itu semakin pandai sekali untuk menyembunyikan dosa-dosa mereka. Sehingga pada saat setan dilepaskan, gradual increase, kenaikan yang gradual itu tiba-tiba berubah menjadi explosion, peledakan dosa dan aktivitasnya secara luar biasa. Sehingga terjadi, setan hanya memberikan stimuli sedikit saja, karena kejahatan dosa itu ada di dalam kendali dia. Dia seperti seorang jenderal, seperti seorang presiden dari segala kejahatan dan dosa. Hanya memberikan apa-apa sedikit saja, maka terjadi peledakan dosa dan aktivitasnya, hingga terjadi pemberontakan yang luar biasa melawan orang-orang kudus dan melawan Tuhan Yesus. Nah, jadi yang terpenting di sini adalah dosa itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan setan diikat. Walaupun saudara hidup tanpa setan, walaupun saudara hidup tanpa pencobaan dari setan, secara gradual dosa itu akan mengalami perkembangan. Dosa itu terus bertumbuh. Kerajaan 1000 tahun. Jadi beneran kan? Lebih enak kedengeran dari kalau Iya, sorry. Oh, halo. Nah, itu jadi efektivitasnya kerajaan 1000 tahun itu adalah Tuhan Allah mendemonstrasikan dia punya kedaulatan dan keadilan. Jadi didemonstrasikan cara God's government, pemerintahan Tuhan selama 10.000 tahun. Jadi kerajaan 1000 tahun mendemonstrasikan tentang efektivitas dari pemerintahan Tuhan, di mana Kristus memerintah dengan kesempurnaan, keadilan, kesetaraan, dan kebenaran. Yesaya pasal 9 ayat 6 sampai dengan 7. Jadi selama Kristus Yesus ada di situ, selama orang-orang kudus memerintah di situ, semua kejahatan dan dosa bisa diredam dengan baik.
Tetapi bukan berarti dosa tidak ada. Terjadi penutupan mahma, seperti mahma gunung berapi. Ditutup begitu rupa sehingga daya tekannya, daya pressure-nya makin lama makin besar, makin lama makin besar. Sehingga setelah 1000 tahun selesai terjadi ledakan seperti volcano itu, gunung berapi, buam. Saat itulah dunia betul-betul mengalami chaos yang bukan main. Efektivitas yang kedua adalah pemenuhan dari janji-janji Tuhan pada Israel. Nomor 1 yaitu kerajaan Israel memenuhi janji Tuhan, covenant yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Israel, termasuk memulihkan tanah Israel dan pemerintahan Davidic Messiah. Jadi selama pemerintahan Kristus itu menunjukkan bahwa ini masa pemerintahan Mesias yang diturunkan dari Daud. Kemudian masa pemerintahan gereja, yaitu diwakili oleh orang-orang kudus yang memerintah bersama dengan Kristus sebagai imam dalam Wahyu pasal 20 ayat 6, dan ikut ambil bagian di dalam administrasi undang-undang keadilan dan kebenaran. Mereka berpartisipasi di situ. Karena hanya orang yang kudus dan orang-orang yang benar saja yang bisa memerintah dengan kebenaran dan keadilan. Ya. Kemudian juga menyediakan efektivitas daripada kerajaan 1000 tahun itu juga menyediakan final test, ujian yang terakhir, saudara-saudara, bagi ketaatan orang-orang percaya, yaitu dengan cara iblis itu diikat sehingga tidak ada pengaruh setan sama sekali. Nah, di sini orang-orang yang lahir selama kerajaan 1000 tahun mengalami the final test, ujian yang terakhir. Apakah engkau mau mendengar dan mengikuti sistem pemerintahan Tuhan Yesus, hidup di dalam kekudusan dan kebenaran, atau tidak? Kalau di dalam Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 3 itu jelas sekali. Jadi manusia itu akan hidup tanpa pengaruh eksternal, yaitu dari setan. Jadi ini melayani, yaitu kerajaan 1000 tahun itu melayani sebagai satu tes untuk menyatakan bahwa setiap orang itu dipanggil untuk mendengar suara Tuhan, mentaati Dia secara sukarela atau memberontak kepada Tuhan. Nah, selama 1000 tahun itu tidak ada gejolak seperti itu. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus itu mengalami pemenuhan secara sempurna. Murid-murid kan bertanya demikian suatu hari, Tuhan, dalam perumpamaan gandum dan ilalang itu, kenapa engkau tidak membabat ilalang itu? Kalau dibabat habis ya sudah kan? Dan Tuhan Yesus menjawab, biarkan mereka bertumbuh bersama-sama. Karena pada saat engkau membabat, engkau tidak bisa membedakan mana ilalang, mana itu gandum. Ini bukan menyangkut soal suatu peristiwa yang ada di bumi, saudara. Di bumi pada masa di dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi manusia selama 10 abad itu bertumbuh bersama-sama. Dan final test ini terjadi dirilis oleh Tuhan di dalam masa pemerintahannya. Jadi baik gandum orang percaya ataupun ilalang bertumbuh bersama-sama serupa, saudara. Tidak ada perbedaan sama sekali. Kambing dan domba juga hidup bersama-sama secara bagus sekali, sehingga kita tidak bisa membedakan mana kambing, mana domba di dalam pengertian hakikatnya.
Tetapi setelah masa 1000 tahun, maka akan terlihat mana domba, mana kambing sesungguhnya itu. Dan saat itulah Tuhan Yesus mengutus malaikatnya untuk menyabitkan itu. Dan ilalang itu dipisahkan mereka, kambing dan kambing pada saat itu. Dan pada saat itulah penyabit itu mengetahui mana gandum dan mana ilalang. Jadi kita melihat situasi dunia itu begitu sempurna, begitu perfect. Orang berdosa, orang jahat, orang yang mewarisi kejahatan dan dosa itu bisa teredam dan menyimpan begitu rupa sehingga kehidupan mereka itu seolah-olah sama persis seperti gandum. Nah, setelah masa 1000 tahun meledak itu, muncul nabi-nabi palsu, muncul nubuat-nubuat palsu yang bersifat bagus sekali, sehingga orang tidak bisa membedakan ini ajaran benar atau palsu, orang tidak bisa membedakan. Kemudian muncul anti Kristus di mana-mana. Jadi banyak orang mengaku dirinya Mesias dan sebagainya. Jadi dari sini saudara-saudara, dunia diberikan satu ujian terakhir, tes yang terakhir. Bagaimana manusia hidup tanpa setan dengan kesempurnaan dunia pada waktu itu. Yang kedua, masa 1000 tahun, masa kerajaan 1000 tahun itu menjelaskan the necessity of regeneration. Artinya ialah betapa tidak bisa menghilangkan pentingnya saudara-saudara dilahirkan baru. Pada saat Tuhan Yesus mengatakan pada Nikodemus, kecuali engkau dilahirkan baru, kau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Perkataan Tuhan Yesus itu berlaku pada saat itu, berlaku pada saat sekarang, tetapi yang pertama dan terutama berlaku untuk satu kenyataan, walaupun tanpa iblis sekalipun, walaupun banyak agama yang diajarkan di mana-mana selama 10.000 tahun, tanpa kelahiran baru, tidak ada satu orang pun yang bisa diselamatkan. Saya pernah ditanya oleh seseorang, Pak Emil, apakah selama 10.000 tahun itu Tuhan Yesus dan orang-orang kudus yang memerintah dunia memperbolehkan orang-orang menyembah agamanya sendiri-sendiri? Apakah Islam masih ada? Hindu, Buddha, dan sebagainya, apakah masih ada? Jawabannya apa, saudara? Agama bukan hadir secara eksternal. Agama pada masa 10.000 tahun itu menjadi invisible, tidak kelihatan. Sekarang agama-agama itu berada di dalam. Nah, pada masa sekarang ini, pada masa artificial intelligence, di dalam masa lahirnya dunia baru pada masa ini, persentase orang menjadi
spiritual people menjadi semakin banyak. Kalau ditanya, kamu beragama? Tidak, tapi saya orang manusia rohani. Nah, di dalam masa 10.000 tahun itu, peristiwa ini betul-betul mencapai puncaknya. Orang-orang meletakkan seluruh agama-agama. Tetapi kepercayaan agama-agama itu berada di dalam jiwa mereka, yang disebut eternal spirituality. Jadi mereka memiliki agama tertentu, tapi di dalam hati mereka itu sendiri. Mengerti ya? Nah sekarang sudah mulai kelihatan, sudah terlihat begitu rupa banyak generasi-generasi muda itu tidak agama Kristen, tidak Islam, tidak Hindu, tidak terikat. Istilahnya adalah tidak terafiliasi oleh agama apapun. Tetapi mereka bukan ateis. Tidak ateis. Mereka percaya Tuhan, percaya. Tetapi kalau ditanya, kepercayaanmu apa? Gak tahu. Tapi I believe. Nah, dalam masa 10.000 masa 1.000 tahun itu juga mengalami hal seperti ini. Cuma lebih dahsyat, lebih hebat, lebih edukatif, lebih high class, lebih level tertinggi. Semuanya itu hidup di dalam satu harmoni yang bukan main. Mereka mengakui pemerintahan Kristus, yes. Mereka mengakui pemerintahan orang-orang kudus, yes. Tetapi hati mereka itu tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Tuhan mengatakan di dalam kitab Injil, manusia melihat yang di luar, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, ada satu perkataan di dalam Amsal pasal 4. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah sumber kehidupan. Jadi di dalam masa kerajaan 1.000 tahun itu, satu peristiwa yang bukan main, tidak terbayangkan sedang terjadi. Oke. Untuk Tuhan Yesus itu bermaksud untuk menjelaskan kepada dunia, kepada manusia pada khususnya, pentingnya dilahirkan baru. Dengan kata lain ialah tidak ada seorang pun yang bisa merubah nasibnya untuk bisa masuk ke surga di luar Kristus Yesus. Pokok hal inilah yang perlu saudara-saudara mengerti dengan baik. Jadi implikasinya apa? Implikasinya adalah manusia memiliki tanggung jawab secara rohani. Dan manusia harus memberikan respon kepada kedaulatan Allah. Jadi di dalam kerajaan 1.000 tahun itu menggarisbawahi the interplay between human free will and God's sovereignty. Jadi timbal balik antara free will-nya manusia dengan kehendak Allah, kedaulatan Allah. Jadi walaupun mereka mengalami pemerintahan secara langsung oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak di antara mereka terjadi internal rebellion. Jadi pemberontakan yang ada di dalam saudara-saudara itu tidak meletup keluar, menunggu waktunya, menunggu momentum yang tepat. Dan momentum yang tepat itu ada
adalah setelah setan atau iblis itu dilepaskan dari jurang maut untuk menyesatkan bangsa-bangsa. Ya, itu yang terpenting di situ. Nah, sekarang kita memasuki fase yang kedua, yaitu tentang kebangkitan orang mati. Nah, pertanyaan sekarang yang muncul adalah, apakah ada kebangkitan yang lain bagi orang-orang kudus selama milenium itu terjadi? Nah, itu kita membaca Wahyu pasal 20 ayat 4 sampai dengan 6. Coba Andre baca itu. 20 berapa, Pak? 4 sampai 6. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan Terus. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Di dalam kebangkitan yang pertama itu, siapa yang bangkit? Ayo, lo sudah baca toh ayatnya 4 sampai 6 tadi. Lo itu. Siapa itu? Dalam kebangkitan pertama itu. Jiwa mereka yang telah dipenggal, yang martir. Tidak Kedua, menyembah binatang. Orang yang faithful follower dari Kristus. Jadi ada dua partisipan dari kebangkitan yang pertama itu. Kebangkitan yang pertama itu melulu orang-orang martir yang dipenggal kepalanya, tubuhnya dilempar ke kandang singa, tubuhnya dibuang dalam api, hancur lebur dan sebagainya. Tetapi itu tubuh duniawi yang hancur lebur itu. Yang dibangkitkan itu sekarang adalah the true nature of the body. Hakikat yang murni dari tubuh itu sendiri. Hakikat yang murni daripada tubuh kebangkitan itu seperti tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit. Bersinar, kudus, tidak akan mengalami perubahan. Tidak ada istilah tua atau muda. Tidak ada tubuh dewasa atau bayi. Bentuknya seperti apa? Tubuh yang sempurna. Nah, tubuh yang sempurna itu usianya sampai berapa? Tubuh kebangkitan itu tidak dikenai masa hidup, tidak ada expiration date-nya. Jadi bersifat kekal tubuh tersebut. Nah, sebetulnya Adam dan Hawa pernah memiliki tubuh seperti itu. Sehingga berapa tahun usia Adam dan Hawa pada waktu di Taman Eden?
pertanyaan itu salah. Karena jangka waktu Adam dan Hawa hidup di Taman Eden itu tidak dipengaruhi oleh waktu. Karena kenapa? Mereka memiliki tubuh yang sempurna, tetapi bukan tubuh kebangkitan. Tubuh yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, tubuh kebangkitan kita ini sama nature-nya dengan tubuh yang diciptakan oleh Tuhan untuk Adam dan Hawa. Tetapi tubuh kita ini juga diciptakan oleh Tuhan lagi, yang disebut diciptakan baru di dalam Yesus Kristus. Ngerti ya? Jadi bukan dari debu dan tanah lagi, tetapi diciptakan dari kebenaran, kekudusan, keadilan, atau the image of the Son of God. Di dalam surat Galatia atau surat Efesus itu mengatakan, engkau akan diciptakan baru serupa dengan gambar Kristus Yesus. Jadi tubuh kebangkitan itu sama dengan tubuh Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa. Sama-sama diciptakan oleh Tuhan langsung. Tetapi bedanya Adam dan Hawa tubuh kemuliaannya itu diciptakan dari debu tanah, kemudian dihembuskan nafas sehingga mereka menjadi makhluk hidup. Sedangkan tubuh kebangkitan orang-orang percaya diciptakan baru di dalam Kristus Yesus. Kemuliaannya sempurna. Gitu ya. Jadi, tetapi kita kembali kepada teks kita. Partisipan di dalam kebangkitan yang pertama itu adalah orang-orang martir. Dan cara mereka itu dibunuh, tubuh mereka dibinasakan, dimakan ikan, sekalipun itu adalah tubuh bumi mereka. Tidak ada kaitannya dengan tubuh rohani atau tubuh kebangkitan. Karena tubuh kebangkitan itu adalah diciptakan baru oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari apa itu? Dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh itu disebutkan engkau akan mati di dalam Kristus dan engkau juga dibangkitkan di dalam dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu. Nah, oleh sebab itu, nanti terjadi kebangkitan selanjutnya adalah kebangkitan dari orang-orang percaya yang telah lahir di dalam Kristus, diikuti juga dengan orang-orang yang mengalami kebangkitan. Nah, dua kebangkitan itu nanti memiliki perbedaan yang sangat tajam. Selain orang-orang martir, orang-orang kudus yang mengalami kebangkitan pertama, nanti ada kebangkitan yang lain, yaitu kebangkitan orang yang telah dilahirkan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada saat mereka dilahirkan itu, dibangkitkan itu, orang-orang yang tidak percaya juga dibangkitkan. Nah, di situ akan terjadi perbedaan yang sangat-sangat luar biasa. Seperti orang membedakan antara gandum dengan ilalang. Seperti orang melihat antara kambing dengan domba. Begitu bangkit, semuanya berdiri di atas tahta penghakiman tata putih. Maka akan dipisahkan menjadi dua grup. Satu kambing, satu domba. Satu the believer, atau lebih tepat disebut born again believer, orang percaya yang telah lahir baru, dan orang yang bukan lahir di dalam Kristus. Itu nanti terjadi perubahan, perbedaan sama sekali. Jadi cuma kita fokus saja di dalam kebangkitan yang pertama itu adalah orang-orang martir dan orang-orang kudus yang bangkit lebih dulu
untuk bersama-sama memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi setelah mereka itu dipenggal kepalanya sebagai kesaksian bagi Tuhan Yesus Kristus, dan mereka yang menunjukkan kesetiaannya tidak mau memakai tanda daripada ular yang terluka itu mereka dibangkitkan. Mereka yang menolak menyembah kepada binatang dan menerima tanda-tandanya seperti yang ditunjukkan ilustrasinya oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu yang disebut kesetiaan. Jadi seandainya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego pada saat menolak menyembah patung-patung itu mati terbunuh, kita tidak tahu hidup mereka bagaimana, kita tidak tahu. Mereka juga mengalami kebangkitan. Oke. Timingnya apa sekarang? Timingnya the first kebangkitan yang pertama itu terjadi pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Coba baca Wahyu pasal 19 ayat 19 sampai 21, itu tertulis di situ ya. 10 ayat itu nanti saudara baca di rumah. Jadi setelah Tuhan Yesus datang itu, dan segera ketika Tuhan Yesus turun ke bumi, Tuhan Yesus segera mendirikan kerajaan 1000 tahun. Maka pada saat itu immediately terjadi kebangkitan yang pertama. Tujuannya apa, saudara-saudara? Dibangkitkannya orang-orang kudus dan kaum martir ini untuk melayani sebagai imam-imam Allah dan imam-imam Kristus selama Tuhan itu memerintah. Jadi memerintah bersama dengan Dia selama 10 abad lamanya. Wahyu pasal 20 ayat 6. Jadi secara eksklusif kebangkitan yang pertama itu dari 20 ayat 6 kitab Wahyu itu diberkatilah dan dikuduskanlah mereka yang mengalami kebangkitan yang pertama. Karena kematian yang kedua tidak memiliki kuasa lagi atas diri mereka. Sedangkan orang-orang yang dibangkitkan tetapi di luar Kristus, kematian tetap berkuasa pada mereka. Dan kematian itulah yang menyeret mereka kepada satu tempat yang di dalam bahasa Ibrani bukan disebut Sheol, tetapi disebut Gehenna. Kalau Sheol itu adalah dunia orang mati, kalau Gehenna itu adalah neraka. Begini ya, saudara-saudara ya. Jadi kebangkitan yang pertama itu muncul secara eksklusif bagi mereka yang disebutkan di atas itu tadi. Ada pertanyaan? Itu Pak, jadi yang memerintah di bumi kan memakai tubuh kemuliaan. Lalu orang-orang lainnya kan tubuh biasa. Lalu komunikasinya gimana? Bisa ketemu atau sendiri-sendiri? Ya tetap komunikasinya tetap, karena orang yang mengenakan tubuh yang mulia itu memiliki intelijensia yang sempurna. Seperti Adam dan Hawa bisa ngomong sama tupai, bisa ngomong sama monyet, bisa segala macam bahasa binatang, apalagi bahasa manusia. Jadi mengalami kesempurnaan di segala bidang.
Tadi Pak Emil bilang mereka yang hidup di 1000 tahun yang manusia biasa itu juga intelektualnya tinggi. Kok tahu Pak? Di mana? Itu tidak dijelaskan di dalam ayat Alkitab, tetapi dijelaskan dari perbandingan milenium 1, milenium 2, dan perkembangan zaman pada saat itu. Logikanya demikian. Selama Kristus memerintah, gizi sempurna. Yang kedua, selama 10 dekade itu tidak disebutkan adanya kematian. Jadi manusia melahirkan, jadi muncul yang disebut gigantic population. Population dalam jumlah besar-besaran, bukan main, seperti pada zaman Adam. Yang ketiga, selama Kristus memerintah, semuanya berjalan secara sempurna. Kedamaian, kenikmatan, tidak ada kelaparan. Akibatnya ialah orang-orang menjadi panjang umurnya. Gizinya tinggi mengakibatkan tingkat kecerdasan bukan main. Dan oleh karena mereka tidak bisa menyembunyikan diri begitu rupa, mereka fokus kepada banyak bidang. Salah satunya adalah teknologi. Sehingga kalau sekarang itu orang bisa menciptakan AI dalam kerajaan 1000 tahun, mereka menciptakan banyak hal yang kita tidak bisa mengerti sampai hari ini. Apa itu? I don't know. Tapi yang jelas, selama 10.000 tahun itu terjadi transformasi yang bukan main di dalam dunia ini. Dan bumi bisa dipelihara selama 10 abad tanpa terjadi hal-hal yang lain. Lagi. Tidak disebutkan adanya bencana selama pemerintahan Kristus. Oke. Lalu yang itu Wahyu 19 itu kan dia bilang iblis kan ditangkap waktu Tuhan Yesus datang, kan iblisnya ditangkap. Diikat kan ya. Lalu ada nih ayatnya yang 21 dia bilang begini, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Jadi maksudnya kan yang menyesatkan itu, jadi ada tiga macam orang kan, yang percaya, maksudnya setia, lalu ada yang dibunuh, ada yang diikat, si setan diikat, dan lalu yang ketiga kan, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang, karena berarti mereka pengikut setan, atau mereka ini di tengah-tengah gitu ya. Ada nggak yang di tengah-tengah nggak ikut siapa-siapa gitu? Tidak ada. Semua penyesat, semua influencer dari satanik itu semua dihabiskan di dalam pada saat Kristus melakukan pemerintahan selama 1000 tahun. Jadi semua penyesat, semua kejahatan, pembuat jahat itu dibunuh semua, dan setan diikat, sehingga betul-betul tidak ada kejahatan. Tapi masih ada orang. Loh iya, ya banyak. Lah manusia itu pengikut Yesus yang itu, sisanya itu tidak, mereka itu tidak mengikuti siapa-siapa. Juga banyak orang Kristen, banyak pengikut-pengikut agama juga, banyak orang-orang kudus dalam tanda kutip, banyak. Cuma yang disebut penyesat-penyesat itu orang yang aktif bekerja untuk iblis.
Itu dibunuh semua. Oh. Sedangkan itu kan jumlahnya enggak dibandingkan dengan jumlah manusia enggak banyak. Enggak terlalu banyak. Oh. Tetapi mereka luar biasa hebatnya dalam bekerja. Nah, itu yang dibabat habis. Sehingga dibuktikan walaupun penyesat-penyesat, nabi-nabi palsu, segala macam dibinasakan semuanya, iblis dibelenggu, masa damai terjadi, masa tentram terjadi. Tapi pertumbuhan kejahatan bersifat dan intens di dalam. Kalau mereka yang penyesat-penyesat itu masih ada roh jiwa tubuhnya, atau dia bentuknya gimana gitu? Ada di Sheol jiwanya. Hanya jiwanya? Iya, jiwa atau roh itu sama satu. Cuma disebut jiwa atau disebut roh, bukan tiga. Manusia itu hanya dua, tubuh dan jiwa atau roh. Tetapi mereka tidak mengenakan tubuh kemuliaan. Oh, belum dibangkitkan. Masih belum bangkit itu. Nanti setelah ditata budi terjadi kebangkitan yang selanjutnya. Tapi untuk dihakimi mereka mengenakan bukan tubuh yang mulia, mengenakan tubuh kebangkitan. Tapi mereka dihakimi untuk memasuki kematian yang kedua, yaitu terpisah dari hidup ilahi selama-lamanya di neraka. Tidak bisa mati karena mereka immortal. Jadi manusia itu immortal, tidak bisa mati. Ya mati kan tubuhnya. Jadi di neraka itu berapa jumlah manusia? Tidak tahu. Berapa yang di surga jumlahnya? Tidak tahu, karena Tuhan tidak bicara soal jumlah. Coba diceritakan mereka itu berdiri di hadapan tata budi, jumlahnya bagaikan pasir di laut begitu. Berarti banyak banget. Karena kebangkitan itu tidak ada satu orang pun yang tidak bangkit. Jadi selama Adam keluar dari Taman Eden sampai memasuki tata budi yang disebut manusia itu bangkit semua, termasuk Erika Swastika. Cuma nanti di situ terlihat mana yang disebut terang dunia, mana yang tidak, mana yang disebut domba, mana yang disebut gantung, mana yang mengenakan tubuh kebangkitan atau tubuh mulia. Itu kelihatan. Dan mereka yang ada tertulis di dalam kitab kehidupan itu adalah ciptaan-ciptaan baru yang mulia, atau bahasa Yunaninya bersinar, pembawa cahaya, atau dalam bahasa Vulgatanya itu Lucifer. Lucifer itu artinya pembawa cahaya. Tuhan Yesus juga disebut Lucifer, bintang timur, pembawa cahaya. Jadi kalau Lucifer itu dipakai untuk menyebut iblis, kenaan iblis itu. Karena iblis tidak pernah membawa cahaya. Terus malaikat yang jatuh itu siapa? Malaikat yang jatuh itu iblis. Lucifer itu bukan pribadi. Lucifer itu sebutan. Cuma pada saat Origen atau Jerome itu menerjemahkan
Alkitab di dalam bahasa Vulgata pada saat menulis Yesaya pasal 60 ayat 1 atau berapa itu ya, yang disebut aku melihat bintang timur yang jatuh, itu bintang timurnya disebut Lucifer. Oleh dia. Tapi dalam bahasa Alkitab itu tidak ada sebutan Lucifer. Bahasa Ibraninya itu Helel. Helel itu artinya pembawa cahaya. Tapi Tuhan Yesus juga disebut pembawa cahaya loh. The brighter morning star. Atau kalau saudara lihat Alkitab bahasa Vulgata, yang disebut Tuhan Yesus adalah the bright morning star, itu Tuhan Yesus adalah Lucifer. Cuma itu kan ciptaan dari Jerome atau Origen, saya lupa. Mungkin Jerome. Salah Nanti aja translate. itu. Kenapa? Salah translate. Ya, salah translate. Jadi sebagian bapak-bapak gereja itu menolak terjemahan itu. Sebagian rasanya kok enak disebut setan itu Lucifer. Jadi dipakai Lucifer sampai hari ini. Tapi sebetulnya kalau iblis itu disebut Lucifer kenaan. Karena iblis itu bukan pembawa cahaya. Kalau saya tidak pernah menyebut iblis Lucifer. Karena Lucifer itu bukan seseorang. Lucifer itu sebutan. Ada pertanyaan lain? Tadi Adam katanya berumur, ada yang bertanya di Taman Eden berumur berapa, tapi kalau di Alkitab kan 950 itu termasuk Taman Eden atau tidak? 930. Pada saat dia keluar masuk bumi. Nah, di bumi itu umur dihitung. Oh, jadi dia kemungkinan lebih dari 930 ya, karena tubuh kemuliaan. Oh, tidak tahu di Eden itu berapa lama kalau diukur dari ukuran bumi, nggak tahu. Karena di surga tidak ada, Gabriel, sampai ini umur piro? Nggak ada. Loh, tapi Eden sendiri berapa tahun loh? Eden sampai sekarang masih ada kan, cuma ditutup. Dipalang. Terus di kitab Wahyu dikatakan, aku melihat taman Tidas yang baru turun dari surga. Ya toh. Nah, aku kepingin masuk sana. Oke. Ya. Ada lagi pertanyaan? Jam 9, Pak. Iya, jam 9 sudah. Ya, sangat menarik. Minggu depan kita melanjutkan kebangkitan ini, kemudian kita akan memasuki rapture. Ko Andi mau tutup doa?